Selamat datang di Lesehan Opini, program terbaru dari Cuap Dikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuap Dikap. Ya, sambil bekerja, sambil baca-baca berita. Lagi viral ini mengenai laut ya. Laut. Ini pagar laut dari bambu. Itu luasnya itu sekitar 30 km kurang lebih kalau nggak salah ya. Membuat pagar laut menggunakan bambu itu, gue dengar informasi dari gue nonton di YouTube ya kan, perdebatan nelayan dan sebuah organisasi katanya, kita mengatakan swasembada lah segala macem. Itu duit dari mana sih untuk bangun itu? Kalau dari swasembada masyarakat nelayan kan, atau masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar biasanya berapa sih kalau ngasih bantuan itu, dan itu berapa lama bantuan itu dikirimkan itu? Misalnya dia minta kecrek-kecrek kah atau apalah gitu kan. Yakin dari swasembada masyarakat aja kalau belanja sayur aja udah nyari yang paling termurah. Jadi mau nutup laut pakai pagar. Oke lah ada swasembada masyarakat, tapi pasti sisanya orang yang berduit yang bantu. Ya kan? Katanya nelayan yang juga yang melakukan pagar laut itu juga. Jangankan nelayan, daerah masyarakat sekitar aja kalau suruh kerja gotong royong aja ada yang mau ada yang enggak gitu. Kita pakai logika juga lah. Kita lihat masyarakat Indonesia ini daya belinya ini udah mulai berkurang. Masa harus kocrekin dana hanya untuk pagar laut gitu. Sekarang pagar lautnya sedang dibongkar oleh instansi pemerintah dari TNI Angkatan Laut, KKP, dan masyarakat sekitar, dan ada juga organisasi masyarakat yang ikut membantu. Pertanyaannya adalah, TNI Angkatan Laut itu bukan tugasnya, tapi dia membantu itu suatu hal yang luar biasa. Nah ini KKP ini nih, pada saat itu dibangun, ente kemana aja gitu. Pasti kalian tuh tahu ada pembangunan itu. Dan herannya lagi mungkin ada surat HGB-nya. Surat HGB itu pasti kan memberikan dari agraria dan itu kan pertanahan ya kan. Nah itu kan yang gue nonton di YouTube, gue baca-baca dikit ya kan. Itu sebenarnya laut itu nggak bisa dibuat kayak gitu. Malah ada keputusan MK di tahun 2010 itu laut itu tidak bisa disertifikasi. Nah masyarakat harus belajar juga tuh perihal ini nih, apalagi kuliah hukum. Ada ilmu hukum tentang kelautan kan, dan itu harus dipelajari lagi tuh. Dosen-dosennya mohon untuk didik yang baik. Ini kasus menurut saya. Tapi dengan pembangunan itu pasti ada oligarkinya. Kabarnya kan untuk PIK 2 aguan di situ masuk. Bener gak sih? Dan gue dengar informasinya Polri mengatakan itu tidak ada unsur pidana. Wow. Gimana nih para ahli hukum nih? Gue udah ada baca satu berita katanya dari kepolisian mengatakan itu tidak ada yang unsur pidana. Apakah itu perdata kah? Ya kan? Kalau itu ada pembangunan, ada surat sertifikatnya HGB-nya itu kalau di MK-nya bilang nggak ada, berarti itu ada oknum yang mengeluarkan sertifikat itu. Dan itu dicek tahun berapa itu dikeluarkan. Siapa tanda tangannya? Siapa yang ngecek meterannya itu? Itu mohon diselidiki. Entah itu polisi kah, langsung jaksa kah, atau KPK kalau bisa langsung masuk. Itu bukan, itu kasihan masyarakat nelayan itu. Dia mau nyari nafkah buat keluarganya sudah susah.
Ikan tangkapan juga ngikutin cuaca, kalau lagi bagus ya bagus ikannya dapatnya. Gitu loh. Kasihan. Masyarakat Indonesia itu daya belinya sekarang udah mulai menurun. Dan mereka hebatnya adalah orang-orang Indonesia itu selalu bersyukur apa yang dia dapat. Itu kemurnian hati orang-orang Indonesia itu seperti itu. Jangan dibuat orang-orang ini begini-begini, bersyukur kok. Mungkin ada yang berpikir untuk kepentingan zaman ya kan. Dengan nanti tempat itu, contoh misalkan amit-amit itu benar adanya dan dibangun seperti reklamasi, dibangun kayak seperti PIK ya kan, akan dibuka lapangan pekerjaan dengan seluas-luasnya. Lapangan pekerjaan seperti apa dulu? Tapi kan itu udah melanggar hukum, aturannya. Janganlah seperti itulah. Kita itu harus, untuk pemerintah ya pedulilah sama rakyat ya kan. Alhamdulillah Prabowo sudah membuat sebuah keputusan, itu pagarnya itu dari bambunya itu dibongkar semua. Namun jangan lupa juga diusut juga itu siapa oknum-oknumnya gitu. Jangan pengecut kita, jangan takut gitu. Orang kita tuh harus menegakkan keadilan. Orang jujur bersama rakyat kok. Rakyat yang jujur juga gitu. Kita tuh tahulah, kita lah the power of duit itu memang hebat memang. Kita butuh uang. Tapi kalau menurut saya orang-orang yang udah tingkat atas, dia udah nggak butuh uang lagi. Dia cuman butuh kehormatan. Semakin ke atas, uang itu akan ngalir ke dia sendiri. Yang dia butuhkan adalah gila hormat. Kalau pandangan saya sih. Untuk KKP, ayolah. Saya yakin kalian tuh tahu itu dibangun itu. Nggak mungkin kalian nggak tahu. Walaupun itu di proyeknya itu dikerjakan malam-malam, kalian kan pasti patroli. Nggak mungkin lah kalian nggak tahu itu. Itu mohon untuk diselidiki juga itu. Dari segi Pemprovnya, wali kotanya itu, pemerintah daerah, wali kotanya, sampai pemerintah pusat. Ayo dong, penegak hukum harus berani negakin itu semua. Jangan ada istilah tumpul di atas, tajam di bawah. Ingat, dosa lu bawa mati bro. Gua tahu orang-orang kayak gitu mah yang udah begitu kagak akan takut dosa dia. Jadi saya mohon untuk instansi terkait jujur, buka apa adanya supaya masyarakat tahu siapa pelakunya dan siapa oknumnya itu. Itu penting banget itu. Mohon maaf nih gue buat video ini pada saat mengendari mobil nih, karena gue pengen banget berbicara sih kayak gitu. Gue kalau lagi ngobrol-ngobrol sama masyarakat driver juga, mereka yang profesi driver juga sedih ngeliat kejadian seperti itu gitu. Simpulan dari saya, mohonlah untuk instansi terkait bekerja dengan serius dan benar, jujur dan adil gitu. Untuk kalau bisa, kalau polisi, ayolah, pasti kalian tahu siapa itu oknumnya. Saya tahu itu. Atau kalau mau dilimpahkan ke jaksa, oke, bagus, nggak apa-apa. Lebih bagus lagi KPK, karena gue yakin itu mainnya miliaran itu. Miliaran itu, nggak mungkin jutaan itu, miliaran itu. Karena KPK juga udah bisa masuk itu. Masalahnya, mau nggak nih kepimpinan Prabowo dan bawah-bawahnya, instansi hukumnya mau menegakkan hukumnya. Saya termasuk yang memilih Pak Prabowo karena dia orangnya, hatinya itu kalau gue lihat bagus, dari akhlaknya, adabnya sama orang-orang yang sekitarnya bagus gitu. Jadi gue harap untuk kedepannya Indonesia lebih bagus, lebih maju, wujudkan Indonesia emas seperti itu. Dan perihal laut ini mohon dijaga dengan baik. Jangan, untuk para nelayan juga, jangan hanya ngeruk-ngeruk ikannya aja, tapi juga dijaga juga kelestariannya. Tapi gue yakin nelayan juga pasti menjaga kelestariannya juga.
Dengan pagar laut itu ya mereka juga berkurang nafkahnya ya kan, rezekinya juga susah. Jangan disulit lah, harusnya kalian mempermudah mereka untuk menangkap ikan gitu. Dan dari gue itu hanya itu aja sih. Dan kita bekerja harus sesuai dengan undang-undang gitu. Ingat, pada saat para pejabat kalian pada saat menjabat kalian pasti sudah sumpah gitu. Ingat sumpah kalian. Oke? Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.